Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man istanna bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada pembawa acara kita yang selalu energik setiap kali membawakan acara dan membersamai kita semua. Dari sebenarnya berkali-kali saya berjumpa dengan Ustaz Nasir ini, dan pada pertemuan yang lalu, bulan lalu, di acara yang mirip juga seperti ini, tapi untuk anak-anak SD, dan sekarang mungkin kebanyakannya lah anak-anak SMP. Saya tadi kurang mengikuti di awal, karena hujan deras, alhamdulillah di Depok ini. Masya Allah, memang jarang-jarang juga, tapi alhamdulillah hari ini lumayan. Mudah-mudahan turun sebagai keberkahan bagi kita semua, dan semoga juga di kota-kota lain, di tempat lain juga segera diturunkan hujan. Mudah-mudahan semua ini adalah bagian dari penggugur dosa kita semua. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad SAW, juga segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Adik-adikku, anak-anakku yang hadir di Zoom meeting, dan juga seluruh peserta yang ikut di Zoom webinar dan juga di YouTube, yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya. Pada kesempatan sore hari ini, insya Allah saya akan berbagi bersama anak-anakku, adik-adikku, tentang para pemuda dambaan Rasulullah SAW. Kita akan berbicara tentang bagaimana generasi muda yang bukan sekedar ikut meramaikan kehidupan Rasulullah SAW, tapi justru para pemuda inilah yang menjadi tonggak utama dan penting sekali untuk mewujudkan atau menegakkan agama Allah di muka bumi ini, tugas yang paling mulia yang diberikan Allah kepada manusia melalui tentu saja Rasulnya yang terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang tentu saja tidak ada keutamaan yang lebih dari bagaimana kita atau semua umat berupaya untuk menjalankan kewajiban atau salah satu kewajiban terbesar, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memang akan fokus kepada para pemuda, karena memang yang diundang dalam acara ini adalah anak-anak muda. Saya tidak menyebutnya anak-anak kecil, tapi anak-anak muda. Saya melihat di layar ya, ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5 kali 5, 25, 20-an yang di layar di depan saya. Ini pemuda-pemudi lah. Kalau saya sebut pemuda bukan berarti hanya laki-laki ya, maksudnya adalah usia, bukan jenis kelamin, sehingga pemuda-pemudi semuanya kesebut ya. Jadi jangan berkecil hati, sehingga saya tidak harus mengulang-ulang para pemuda-pemudi gitu ya, karena ini usia. Jadi yang di hadapan saya bukan anak-anak kecil, tapi adalah pemuda-pemuda yang bukan sekedar harapan, tapi insya Allah pemuda yang sudah punya tekad yang sangat-sangat kuat untuk menjadi bagian penting dari penegakan risalah Allah di muka bumi ini. Insya Allah ini adalah generasi yang akan melanjutkan generasi kita. Generasi kita ini maksudnya generasi saya gitu ya, dan yang lebih tua atau sedikit lebih muda gitu. Saya ya jujur saja di 40-an tahun lebihnya agak banyak dikit gitu ya. Yang penting 40 tahunnya aja dah, yang penting ya. Generasi ini atau generasi saya ini harus menjadi generasi pengantar, harus menjadi generasi yang membangun jalan
untuk generasi pemuda-pemuda kita ini, yaitu anak-anak kita. Ya. Sehingga ada estafet dan perkembangan yang nyata dalam kehidupan umat Islam. Artinya kualitas generasi umat Islam akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Karena perjalanan membangun kebesaran peradaban Islam bukan perjalanan yang pendek. Membutuhkan upaya untuk bisa merawat cita-cita. Tidak cukup satu generasi ada atau merasakan gejolak gitu ya, yang mendorong untuk berbuat lebih baik daripada sebelumnya, atau generasi hijrah lah gitu istilahnya. Ini saya bicara ke generasi saya dan sedikit sebelum saya ataupun setelah saya, gitu ya. Bukan sekedar itu, tapi kita harus menjadikan gejolak ini sebagai energi positif untuk kemudian melempangkan, menghamparkan jalan yang lebih baik bagi generasi setelah kita, anak-anak kita, agar kemudian ada perkembangan yang jelas dari satu generasi ke generasi lain, bahwa umat Islam, dan otomatis itu akan berdampak pada lahirnya kegemilangan Islam yang tentu saja tidak akan pernah menjadi persoalan dalam arti masalah bagi negara ataupun bahkan dunia, tapi sebagaimana sifatnya akan menjadi rahmah, akan melahirkan kasih sayang, akan memberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan untuk semua tentunya, insya Allah ta'ala. Dan itulah memang karakter, itulah sifat dari peradaban Islam. Jadi sekali lagi saya akan menyapa anak-anakku, adik-adikku yang ada di sini sebagai pemuda, bukan sebagai anak-anak. Kalian bukan anak kecil, tapi kalian adalah pemuda-pemuda yang hebat. Gitu ya. Nah, kenapa kita berbicara tentang pemuda? Karena memang sekali lagi yang diundang adalah anak-anak kita, adik-adik kita yang di usia ya barangkali antara 12, 11 barangkali mungkin ada juga sampai 15 tahun. Coba yang usianya 12 tahun ke bawah angkat tangan. Saya usah lihat di layar loh, gitu ya. 12 tahun ke bawah. Oke. Yang di atas 12 tahun angkat tangan. 12 tahun, di atas 12 tahun. Masya Allah semuanya ya. Baik semuanya. Nah, karena usia ini adalah usia yang sangat dekat dengan usia generasi yang menjadi tonggak, yang menjadi penyangga kebesaran Islam. Islam yang dalam 100 tahun itu menunjukkan kebesarannya di 3 benua. Dalam 100 tahun usia Islam, dari sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, gitu ya. Artinya usia di sini usia sebagai umat ya. Kalau usia dakwahnya tentu sebelum itu Rasulullah SAW berdakwah di Mekah 13 tahun. Tapi lahir sebagai umat itu setelah Rasulullah SAW hijrah. Sampai 100 tahun itu Islam sudah merambah menyebar di 3 benua. Bukan sebagai kekuatan yang merusak sebagaimana kolonialisme barat, penjajahan barat ke berbagai penjuru dunia. Untuk mengadu domba masyarakat setempat demi keuntungan materi ataupun demi melancarkan perdagangan mereka, misi mereka untuk mengeruk sumber daya alam yang ada di setiap negara ataupun tempat yang mereka kunjungi atau yang mereka singgahi, tentu untuk kepentingan mereka, gitu ya. Tidak begitu. Islam menyebar tidak sebagai penjajah, tapi Islam menyebar sebagai pembuka, sebagai pencerah. Islam mengantarkan cahaya. Ketika masuk ke timur, masuk ke wilayah-wilayah yang sekarang Irak, Iran, dan seterusnya juga ke jalur Sutra, ke Kaukasus, gitu ya. Maka wilayah-wilayah itu menjadi wilayah termaju dibanding semua wilayah di sekitarnya. Ketika Islam masuk ke Afrika, melalui Mesir, kemudian Libya, kemudian Tunis, maka kemudian wilayah itu, bahkan masyarakat atau bangsa
yang disebut atau etnik ya, suku bangsa yang disebut dengan barbar itu menjadi masyarakat yang maju secara peradabannya dibanding semua wilayah Afrika lainnya. Begitu juga ketika Islam masuk ke Andalus di tahun 91-92 Hijriah gitu ya. Artinya kan sebelum 100 tahun bahkan. 91 Hijriah ketika masuk ke Spanyol melalui semenanjung Iberia itu, yang kemudian wilayah itu menjadi namanya Andalus, maka Andalus atau sekarang Spanyol dan Portugal itu menjadi belahan atau bagian Eropa yang paling maju, yang paling tercerahkan, yang paling modern dibanding semua daratan Eropa, gitu ya. Artinya ketika kata seorang penulis dan juga budayawan, sejarawan Jerman, Sigrid Honke, perempuan, ketika Paris, London, dan kota-kota Bonn dan kota-kota besar di Eropa itu masih becek kalau hujan, jalan-jalan di Andalus itu sudah ada gorong-gorongnya, gitu ya, yang kemudian bisa menyerap air dengan cepat dan kemudian bersih, jalan-jalannya besar. Ketika malam gelap, semua kota-kota besar itu juga gelap, gitu ya. Tapi di Sevilla, di Cordoba, di Valencia, itu sepanjang puluhan kilometer jalan menuju pusat kota itu sudah terang benderang dengan lampu-lampunya. Pada tahun-tahun itu, di tahun 800-an, di tahun 900-an Masehi, atau sekitar 1150-an tahun yang lalu. Nah, itu yang penting. Artinya Islam datang sebagai rahmah. Islam datang sebagai kasih sayang. Islam menyebar bukan sebagai penjajah, tapi sebagai pembuka, sebagai pencerah. Bagaimana Islam bisa sebesar itu? Dimulai dari mana? Dimulai generasi seperti anak-anakku ini. Seperti kalian. Dimulai dari generasi mudanya. Dimulai dari anak-anak yang berusia belasan tahun, sampai kemudian atau pemuda belasan tahun dan 20-an tahun. Bagaimana itu? Saya akan mulai dari satu sosok. Ali bin Abi Thalib. Ayo, semuanya tentu kenal Ali bin Abi Thalib ya. Siapa yang tidak tahu Ali bin Abi Thalib? Angkat tangan. Yang tidak tahu, bukan yang tahu. Yang tidak tahu. Saya lihat ke layar nih ya. Nggak ada yang angkat tangan, ada satu. Berarti yang lain tahu nih ya. Ini artinya nggak perlu dikenalkan lebih dalam. Sambil jalan aja dikenalkannya. Ali bin Abi Thalib ketika bersyahadat, ketika masuk Islam, gitu ya, di hadapan Rasulullah SAW, itu usianya baru 10 tahun. 10 tahun. Artinya lebih kecil dari usia kalian. Dari usia anak-anakku kan. Kayaknya nggak ada deh yang 10 tahun ini. Ali bin Abi Thalib ketika menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW usianya baru 10 tahun. Tentu itu catatan prestasi. Tetapi sebenarnya yang menarik bukan sekedar usianya 10 tahun. Bukan. Apa? Ali bin Abi Thalib itu tumbuh dengan begitu mandiri, punya pendirian yang kokoh, yang kuat. Tidak merasa karena usianya kecil sehingga sepenuhnya bergantung, tidak begitu. Ini catat baik-baik oleh anak-anakku, inilah salah satu sifat, ini salah satu karakter yang melekat pada generasi ini, bukan hanya Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya Ali bin Abi Thalib. Generasi Islam yang tumbuh menjadi penyangga kebesaran Islam adalah generasi yang punya pendirian, punya kepribadian, dan punya kemandirian. Ceritanya begini. Kan Rasulullah SAW menerima perintah untuk menyebarkan Islam dan beliau kemudian memulainya dengan menyampaikan kepada
orang-orang terdekat. Makanya kita akan kenal kalau baca buku-buku sirah, yang menerima Islam, yang masuk Islam pertama kali itu adalah Bunda Khadijah, ya, sambil sebut masing-masing ya, Bunda Khadijah. Kemudian siapa lagi yang ada di rumah Rasulullah? Ada nama Zaid bin Harisah. Kemudian ada siapa lagi? Tentu putri-putrinya Rasulullah SAW, gitu ya. Dan tentu saja Ali bin Abi Thalib. Gitu ya. Itu pertama kali. Baru kemudian keluar rumah, tentu saja juga melalui orang-orang terdekat, yaitu sahabat terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq, kan begitu kan? Itu artinya apa? Rasulullah SAW ketika mulai berdakwah itu tidak mengumpulkan banyak orang, enggak. Cara itu tidak akan melahirkan hasil yang baik, tidak akan efektif, ya. Karena orang banyak itu enggak ketahuan, artinya enggak punya persamaan sikap ya, sikap yang sama. Bisa jadi ini suka, ini tidak suka, nanti heboh duluan, ribut duluan. Makanya Rasulullah SAW lebih dulu mendekati orang-orang yang memang selama ini sangat dekat dengan beliau, sehingga beliau bisa berbicara dari hati ke hati. Kan beda ya dengan orang, walaupun mungkin kita suka ketemu, tapi kan kalau tidak sangat dekat, sulit untuk langsung bisa berbicara dari hati ke hati. Rasulullah SAW diantaranya memanggil Ali. Intinya begini, Rasulullah SAW mengajak, ingat, Ali itu dari sejak kecil dipelihara, dididik, diasuh oleh Rasulullah SAW di rumah Rasulullah. Padahal Ali itu adalah sepupu Rasulullah SAW yang kecil tentunya, putra dari paman Rasulullah, Abu Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abu Thalib gitu ya. Tapi sejak kecil itu diasuhnya oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam usia 10 tahun itulah Rasulullah SAW kemudian menerima perintah dari Allah untuk menyebarkan Islam. Maka Ali dipanggil dan bilang begini, Ali, aku adalah utusan Allah. Dan aku diperintahkan untuk menyebarkan agama ini. Maka Ali, aku menawarkan kepadamu untuk menerima Islam. Mengajakmu untuk menjadi muslim. Beriman kepada Allah, beriman kepadaku, beriman kepada Al-Quran atau kitab yang diturunkan kepadaku. Wah, Ali itu 10 tahun waktu itu. Apa yang dikatakan Ali kepada Rasulullah SAW waktu itu? Ali berkata begini, tentu Ali tidak menyebutnya sebagai Rasulullah. Untuk urusan sepenting ini, kan ini masalah keyakinan. Rasulullah mengajak Ali untuk menerima iman atau keyakinan yang tentu saja Ali pun juga bisa meraba, walaupun usia masih 10 tahun, itu berbeda. Ada resiko, ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang harus dipikul kalau menjadi muslim. Jadi anak-anak kecil itu pada zaman itu tidak berpikir bahwa ketika masuk Islam itu adalah main-main. Nah, sebagai muslim ada tanggung jawab. Ada masa depan gitu ya, di mana saya harus menunjukkan, membuktikan keislaman saya. Ali bin Abi Thalib meminta waktu kepada Rasulullah. Bolehkah aku berbicara lebih dulu kepada ayahku? Artinya ingin membicarakan ini. Bagaimana baiknya menerima atau tidak. Lihat, Ali 10 tahun itu sudah bisa berpikir dengan sangat baik bahwa untuk masalah seperti ini, ya sewajarnya memang meminta pertimbangan orang tua. Masya Allah. Tapi ini masalah agama. Masalah agama, masalah keyakinan harus muncul dari kesadaran pribadi. Harus menjadi kepuasan pribadi. Harus penerimaannya muncul dari rasa sukarela seutuhnya, bukan karena tekanan atau apapun dari luar. Rasulullah tampaknya tidak menghendaki itu. Kata Rasulullah, Ali, kalau engkau ingin berbicara lebih dulu kepada orang tuamu untuk urusan ini, lebih baik tunda saja. Artinya nggak apa-apa, nggak sekarang. Rasulullah SAW tidak ingin Ali itu masuk Islam karena kemudian ini semata-mata pembicaraan dengan orang tua Abu Thalib, yang saat itu pun Abu Thalib kan
belum diajak Rasulullah, atau tidak bahkan kemudian sampai akhirnya. Karena Rasul mengatakan atau meminta Ali untuk memutuskannya sendiri, sehingga kalau Ali mau berbicara lebih dulu dengan ayahnya Abu Talib, Rasulullah SAW minta untuk lebih baik tunda saja. Disinilah lihat kemandirian Ali dan kepribadian Ali. Kalau memang aku harus mengambil pendapatku sendiri, pilihanku sendiri, maka aku memilih beriman padamu. Maka bersyahadatlah Ali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Anak 10 tahun sudah mengambil pendirian. Sudah mandiri. Untuk mengubah keyakinan, masalah yang paling penting dalam hidup. Anak-anakku, adik-adikku, jangan berpikir masih terlalu kecil untuk menjadi mandiri. Tidak. Justru tunjukkan itu dari sejak sekarang. Tanggung jawab di hadapan kalian itu sangat dekat dan sangat berat. Tidak bisa selamanya kalian mengandalkan orang tua. Dan tidak bisa selamanya kalian berpikir lingkunganlah yang akan menentukan kalian. Di hadapan kalian ada tanggung jawab yang sangat besar. Dan agama ini, din ini, warisan Rasulullah SAW ini, suatu ketika dalam waktu yang singkat di depan kalian akan ada di pundak kalian, bukan di pundak siapa-siapa. Jangan berpikir masih ada ustadz. Ustadz itu sudah lewat masanya, dalam arti dia ada tanggung jawab sendiri dan masanya juga sudah menjelang sore. Ini kalau pakai namanya ukuran umum, Allah alam umur juga kita nggak tahu kan begitu. Sehingga jangan merasa masih terlalu kecil untuk menjadi seorang muslim yang berkepribadian, yang merasakan bahwa ada tanggung jawab. Ali bin Abi Thalib mengambil itu. Betul itu hanya pilihan pada saat itu, tetapi kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib mulai berperan. 3 tahun berikutnya atau usia 13 tahun, Ali sudah berperan sangat penting. Setelah 3 tahun memulai dakwah, Rasulullah SAW harus mengubah cara dakwahnya. Dari tadinya hanya mendekati orang per orang, satu per satu, itu beliau kemudian harus berdakwah secara terbuka kepada semua orang. Harus berdakwah kepada semua orang. Kenapa? Karena tentu saja Rasulullah sudah mulai punya modal awal para sahabat yang masuk Islam dalam masa 3 tahun itu. Dan kemudian harus ada percepatan tentu saja untuk menyebar ke banyak orang. Maka turunlah perintah Allah wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad sampaikan peringatan, ajakan untuk masuk Islam itu kepada keluarga-keluargamu terdekat. Ashirah, keluarga terdekat itu bukan sekedar keluarga satu ibu, bukan. Di Mekah itu penduduknya disebut Quraisy. Quraisy itu satu keluarga besar. Quraisy itu adalah keturunan dari Fihr. Namanya Fihr itu. Rasulullah SAW dan banyak atau bisa dikatakan mayoritas penduduk Mekah adalah keturunan Fihr ini. Jadi Rasulullah SAW dari keluarga Bani Hashim. Ada yang berasal dari keluarga Bani Asad. Ada yang berasal dari keluarga Bani Abdi Syams. Bani Abdiddar. Kemudian Bani Makhzum. Bani Jumah. Bani Saham. Bani Adi. Bani Taim. Dan kemudian dari Bani Amir. Semuanya adalah keturunan ujung-ujungnya gitu. Akan keturunan ke Ka'ab bin Lu'ay atau Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Dari situ. Sehingga itu satu keluarga. Maka Rasulullah SAW harus menyampaikan dakwah kepada semua orang di Mekah dan juga orang-orang yang datang ke Mekah. Yang berasal dari luar Mekah. Dan ini artinya apa? Sangat-sangat mungkin, sangat terbuka untuk terjadinya bentrokan, benturan.
Karena walaupun Islam itu adalah ajaran Allah yang diturunkan untuk menjadi pedoman kebahagiaan manusia, tapi tidak semua manusia suka. Karena ada manusia yang menikmati kejahatan, ada manusia yang menikmati penyimpangan, ada manusia yang menikmati maksiat, ada manusia yang diuntungkan dengan segala kebobrokan. Ada, anak-anakku harus paham. Ada manusia yang menikmati maksiat, itu ada. Ada manusia yang suka, yang senang dengan kejahatan. Ada manusia yang bahagia dengan segala kebobrokan karena dia diuntungkan. Intinya di situ. Nah, intinya Islam sebagai petunjuk dari Allah itu untuk memperbaiki, untuk meluruskan, untuk membersihkan. Karena setiap maksiat, penyimpangan, kejahatan, kebobrokan pasti akan berdampak pada kezaliman. Pasti ada orang-orang yang dirugikan, ada orang-orang yang disakiti, dan seterusnya. Islam itu ingin memberikan jalan keluar. Islam tidak melarang orang kaya. Islam tidak melarang orang punya kemewahan. Tidak melarang. Punya kemewahan itu enggak dilarang. Silakan. Nabi Sulaiman itu nabi mewah sekali. Tapi jangan sampai dengan kemewahan, jangan sampai dengan kekayaan, jangan sampai dengan kelebihan, keunggulan, menyakiti orang lain. Seperti Firaun. Dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan kemewahannya, menghina kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dijadikan babu budak, kalau dibunuh seenaknya, dan seterusnya. Islam itu untuk meluruskan itu. Sehingga yang kaya, kaya bersih. Yang berkuasa itu memberikan keadilan, ketenangan. Nah itu. Tapi kan pada dasarnya tadi, ada orang-orang yang dia bahagia dengan kebobrokan. Karena dia diuntungkan. Orang-orang yang kayak gini tuh nggak bisa, nggak mudah untuk diajak untuk benar. Karena kalau seandainya kehidupan itu benar, dia tidak diuntungkan. Karena memang dia diuntungkan dari segala kejahatan itu. Seperti Abu Jahal. Nama yang sangat terkenal ya. Abu Jahal, Abu Lahab. Kemudian siapa lagi? Walid bin Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian Utbah bin Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian siapa lagi? An-Nadhr ibn Haris. Siapa lagi? Ayo sebutkan nama-nama musuh-musuh Rasulullah SAW yang memusuhi. Nama-nama yang Ustaz sebut itu, anak-anakku sekalian, itu semuanya, itu latar belakangnya macam-macam. Walid bin Mughirah, Abu Jahal dari Bani Makhzum. Abu Lahab pamannya Rasulullah SAW. Paman tapi membenci, gitu ya. Makanya sampai dikutuk oleh Allah dalam surah Taubah, surah Al-Lahab. Hafal semua ya. Kemudian siapa lagi? Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu dari Bani Abdi Syams. Kemudian An-Nadhr bin Haris dari Bani kalau istilah Abdudar. Kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah itu dari Bani Abdi Syams. Kemudian Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah. Al-As bin Wa'il As-Sahmi dari Bani Saham. Dan itu latar belakangnya beda-beda. Tapi ada satu hal yang menyamakan mereka semua. Yang menyamakan mereka semua adalah mereka pengusaha. Semua yang saya sebut tadi pengusaha. Pengusaha itu orang-orang kaya maksudnya. Loh, berarti orang kaya itu cenderung jahat dong. Ya, kalau mereka itu kaya di atas penderitaan orang banyak. Kalau seandainya mereka itu kaya karena mendapat keuntungan dari kezaliman. Kalau orang kayanya dengan kebenaran, nggak akan jahat, malah menjadi orang baik, kan gitu. Karena tidak sedikit kemudian juga dalam Islam, sahabat-sahabat Nabi SAW yang kaya raya, gitu ya. Jadi jangan takut kaya, yang penting kayanya tidak menzalimi, kayanya tidak di atas penderitaan orang banyak. Nah, jadi ini ada resiko. Rasulullah SAW akan berbenturan dengan orang-orang yang pada dasarnya tidak mau keadaan masyarakat itu diperbaiki, ditata dengan baik karena mereka akan kehilangan pijakan untuk menjadi orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang berkuasa.
Nah, untuk memulai ini, bagaimana caranya? Tahapan pertama, Rasulullah SAW harus mendapatkan dukungan dari keluarga terdekatnya, yaitu keluarga Bani Abdul Muttalib atau Bani Hashim. Dari paman-pamannya. Maka untuk memastikan paman-pamannya itu mendukung, Rasulullah SAW harus berbicara dulu kepada keluarga, kepada paman-pamannya. Nah, coba bagaimana pertemuan yang sangat penting ini, yang menjadi cikal bakal, yang menjadi pijakan dari dakwah Rasulullah kemudian yang begitu luar biasa yang kita kenal gitu. Perjuangan Rasulullah di Mekah yang berat itu. Cikal bakalnya itu bagaimana dipersiapkan? Lagi-lagi Ali. Karena Ali adalah sepupu keluarga. Rasulullah bilang kepada Ali, siapkan ya segala sesuatunya. Maksudnya siapkan pertemuan untuk mengundang paman-paman semua. Engkau siapkan termasuk makanannya. Maka Ali lah yang mulai berperan. Lihat ini. Jadi Ali bukan sekedar pembantu pelengkap. Gitu ya. Tapi Ali ikut mengerjakan sesuatu yang penting di usianya saat itu 13 tahun yang akan berdampak besar pada perkembangan dakwah Islam. Ada 2 kali pertemuan, Ali selalu yang menyiapkan pertemuan itu. Ayo anak-anakku, sanggup enggak menyiapkan pertemuan untuk orang tua, untuk kemudian rapat, musyawarah gitu, yang penting-penting, bisa enggak menyiapkan, mengatur gitu. Ayo siapa yang mau diundang, terus makanannya berapa, apa saja yang harus disiapkan. Nanti kalau harus sholat, nanti wudhunya gimana, orangnya banyak, wah menyiapkan air. Nah, itu kan artinya menunjukkan bahwa harus ada kemandirian, harus ada sudah mulai matang lah, katakanlah begitu ya. Oh, kalau memang targetnya acara ini berarti yang harus dikerjakan ini. Jadi Ali itu bukan sekedar nunggu perintah, ayo angkat-angkat angkat bangku, siapkin meja. Nggak begitu. Menyiapkan, yang mengatur. Di usia 13 tahun. Lihat ini. Ini karena saya masih berbicara tentang Ali ya. Jadi Ali itu Masya Allah ketika mengambil keputusan untuk beriman, dan tentu saja sebenarnya wajar ya kalau untuk ukuran kita minta pertimbangan orang tua, tapi kata Rasulullah, enggak, jangan minta pertimbangan orang tua. Karena ini adalah masalah pilihan pribadimu. Tunda saja, enggak apa-apa, enggak harus sekarang. Tapi begitu Ali kemudian mendapatkan saran dari Rasulullah seperti itu, kalau gitu aku enggak akan nunda. Aku beriman. Wah, Masya Allah, 10 tahun. Ayo anak-anakku, harus cepat mandiri. Harus cepat punya pendirian kuat. Ini adalah modal dan karakter umum dari semua generasi muda yang menyertai Rasulullah SAW. Sekarang kita keluar dari Ali bin Abi Thalib. Begitu Rasulullah SAW berdakwah, terbuka seperti tadi, dan Ustaz menyebutkan tadi beberapa nama yang itu menjadi musuh-musuh besar Rasulullah SAW. Musuh-musuh besar. Karena mereka adalah tokoh-tokoh. Mereka adalah orang-orang penting. Ya. Mereka adalah orang-orang yang punya pengaruh. Mereka melihat, mereka menilai, mereka menyimpulkan bahwa dakwah Rasulullah SAW itu adalah rong-rongan. Dakwah Rasulullah SAW itu membahayakan. Dakwah Rasulullah SAW itu akan melemahkan mereka. Akan membuat bisnis mereka amburadul. Kok kayak jahat ya Rasulullah membuat bisnis? Bukan bisnisnya yang amburadul. Karena bisnis mereka dibangun di atas kejahatan, kezaliman. Itu masalahnya. Kan Rasulullah Islam itu pasti akan berhadap-hadapan, akan menghilangkan, akan istilahnya menebas setiap kejahatan dan kemungkaran. Ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Itu jadi masalah sebenarnya. Nah, tokoh-tokoh yang Ustaz sebut tadi, itu tokoh-tokoh senior atau tokoh-tokoh tua. Tidak mudah.
Coba di antara tokoh-tokoh itu yang beriman siapa? Tadi yang Ustaz sebut nggak ada yang beriman satupun. Semuanya mati dalam keadaan musyrik melawan Rasulullah SAW. Ada beberapa tokoh yang masuk Islam. Contohnya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan awalnya dari Bani Abdi Syams itu menantang. Tapi kemudian atas tentu saja rahmat Allah memberikan umur panjang dan kemudian selamat dari berbagai peristiwa akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Siapa lagi? Amr bin As. Amr bin As putra dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi dari tokoh yang lebih seniornya. Itu kemudian masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Awal 8 Hijriah. Begitu juga Khalid bin Walid, putra Walid bin Mughirah, masuk Islam. Kemudian juga tahun 8, awal tahun 8 Hijriah bersama Amr bin As. Kemudian siapa lagi? Ikrimah, putranya Abu Jahal. Awalnya melawan bersama ayahnya, tapi kemudian masuk Islam setelah Fatu Mekah di bulan Ramadan ataupun Syawal di tahun 8 Hijriah. Nah, itu yang masuk Islam. Tapi yang lain-lain yang disebut tadi, semuanya mati dalam keadaan kafir, musyrik. Ini artinya sungguh berat melakukan perubahan dengan mengajak orang-orang tua itu. Karena orang tua itu ya merasa lebih tua. Kadang-kadang ya nggak semua orang tua begitu. Walid bin Mughirah itu kan yang disebut dalam surah Al-Mudaththir. Wadharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa yatma'u an azida dan seterusnya. Walid bin Mughirah juga dialah yang mengatakan ketika ngejek Rasul itu begini, Muhammad, kalau memang kau ini utusan Allah, kenapa? Atau kalau memang Allah itu mengangkat nabi, mengangkat rasul, utusan, kenapa engkau? Maksudnya apa? Engkau mah belum pantas. Kenapa? Karena engkau tuh bukan orang nomor satu. Jadi bagi dia harus orang nomor satu menurut pikiran dia. Orang nomor satu menurut pikiran dia itu apa? Paling senior, paling kaya, paling berpengaruh. Rasulullah itu kaya. Rasulullah itu berpengaruh, tapi masih ada yang lebih tua, masih ada yang lebih kaya. Ya termasuk Walid bin Mughirah. Dia yang mengatakan laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulaini minal qaryataini azim. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan padamu Muhammad? Tidak diturunkan kepada satu di antara dua orang yang ada di dua kota ini. Mekah atau Taif. Kalau Mekah dirinya, yang pantas jadi Rasul itu aku bukan kamu. Coba lihat kayak gitu banget ya. Subhanallah. Nah, jadi nggak mudah. Ketika betul orang-orang tua itu punya pengaruh, punya kekayaan, punya kekuasaan. Kalau masuk Islam, wah dampaknya besar. Tentu dampaknya besar. Ada uang, ada kekuasaan, ada pengaruh. Tapi Islam itu bukan untuk dibangun hari ini dan esok dalam waktu dekat. Islam ini risalah Allah untuk seluruh umat manusia sepanjang masa sampai kiamat. Maka ketika kelompok tua ini sulit didekati, terus didakwahi, Rasul nggak pernah frustasi, nggak pernah putus asa. Tetapi Rasulullah SAW dengan kecerdasannya, nggak apa-apa orang tua ini susah. Tetapi anak-anaknya yang masih muda-muda itu, ini adalah harapan jangka panjangnya. Ini yang menarik anak-anakku. Meski Walid bin Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'aid, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan lain sebagainya, itu menolak mentah-mentah bahkan memerangi Rasulullah SAW. Tapi anak-anaknya pada masuk Islam. Walid bin Mughirah, ada Walid bin Walid masuk Islam. Abu Sufyan ada putrinya, Ummu Habibah, Ramlah masuk Islam. Uqbah bin Abi Mu'aid, ada putrinya Ummu Kulsum binti Uqbah masuk Islam. Utbah bin Rabi'ah, anaknya Abu Hudzaifah masuk Islam. Dan seterusnya. Jadi dari semua tokoh-tokoh ini bisa dikatakan tidak ada generasi mudanya gitu yang tidak masuk Islam.
kebanyakan tokoh-tokoh anak-anaknya atau adik-adiknya atau sepupu-sepupunya atau keponakan-ponakannya masuk Islam. Maka terbentuklah di awal ini generasi pertama yang kemudian menjadi andalan Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam ke dunia, itu dari anak-anak muda ini. Anak-anakku, tadi ada Ali bin Abi Thalib yang waktu masuk Islam usianya baru 10 tahun. Tapi juga ada nama-nama lain. Ada Al-Arqam bin Abil Arqam, ada Mus'ab bin Umair, ada Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang usianya masih di bawah 20-an tahun ketika masuk Islam. Di kisaran dari 10, 12, 15, 16, 17. Dan itu usia yang tidak jauh dari kalian. Sekarang ada yang 12, kalau ke 16 tinggal 4 tahun lagi. 4 tahun lagi, enggak lama. Padahal di usia itulah orang-orang seperti Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam sudah bersama Rasulullah SAW. Yuk kita tegakkan Islam ini. Nah, jadi Islam itu tumbuh, tegak, berdiri dengan mengandalkan anak-anak muda ini. Lebih dari 1/3 generasi pertama Islam yang berjuang dengan Rasulullah SAW itu anak-anak muda di usia kisaran 20-an tahun kurang atau lebih sedikit. Lebih sedikit. Lebih dari 1/3, bahkan bisa jadi separuhnya. Tentu tidak mudah untuk mendata semuanya. Sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu ada 200-an lah, lebih kurang yang sudah masuk Islam. Kakaknya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, itu terpaut usia dengan Ali 10 tahun. Berarti ketika Ali masuk Islam, Ja'far kemudian juga masuk Islam menyusul Ali, itu di usia 20 tahun Ja'far. 4 tahun berikutnya Ja'far berarti di usia 24 tahun anak-anakku, dan itu artinya yang sekarang 15 tahun, itu tinggal 9 tahun lagi. 24 tahun usia Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib sudah memimpin apa? Memimpin para sahabat Nabi SAW yang lemah-lemah gitu ya. Dalam arti lemah lemah posisinya ya, bukan lemah fisiknya, enggak. Para sahabat itu fisiknya kuat-kuat. Bilal disiksa begitu hebat aja masih tegar. Untuk kemudian bisa menyelamatkan akidah dan keyakinan, karena sementara waktu itu sulit sekali di Mekah, hijrah pindah dari Mekah ke benua Afrika, nyebrang Laut Merah sampai ke Habasyah, Ethiopia sekarang. Pemimpinnya waktu itu jumlahnya 100-an orang, pemimpinnya adalah seorang pemuda 24 tahun bernama Ja'far bin Abi Thalib, kakak Ali bin Abi Thalib. Dari usia kalian tuh tinggal 9 tahun lagi. Kalau usia Ustadzmu udah lewat kemana-mana gitu loh. Ustadznya nyesel banget ya gitu ya. Kok di usia kayak gini kok belum berbuat apa-apa ya untuk Islam ya. Ja'far itu di usia 24 tahun. Itu membawa para sahabatnya hijrah ke Habasyah. Dan yang penting Habasyah itu negeri dengan raja dan penduduk beragama Nasrani. Enggak mudah untuk bisa diterima. Untuk bisa selamat, untuk bisa aman. Belum lagi orang-orang Mekah itu punya hubungan baik dengan Habasyah. Artinya mereka bisa dengan semena-mena, gitu, seenaknya meminta kepada raja waktu itu gelarnya Najasyi, gitu ya, namanya Ashamah. Iya, ada door prize kayaknya ya. Kanasir ada door prize ya. Artinya saya harus menyiapkan soal kan. Jadi kayaknya nih nama-nama ini atau peristiwa-peristiwa ini harus diingat sama adik-adikku nih. Nanti ada pertanyaan dan ada hadiah kayaknya. Mudah-mudahan iya. Hadiahnya umroh insya Allah. Insya Allah ya. Tapi kalau salah ya koreksi gitu. Kalau bukan umroh gitu. Nah, ya kalau doa sih boleh. Ustaz doain deh bisa umroh gitu. Nah itu nggak apa-apa sih. Tapi hadiahnya apa nanti tunggu nanti Kanasir yang mengumumkan. Tapi intinya
Najasyi itu gelar Raja Habasyah, namanya Ashamah. Itu begitu mudah tentu saja dihubungi oleh orang-orang Quraisy untuk apa? Untuk anak kaum muslimin yang hijrah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ini untuk diusir. Coba bayangkan, diusir kemana? Kembali ke Mekah. Untuk diapain? Disiksa lagi. Ya Allah ya Rabbi. Dan terjadilah sesuatu yang sangat besar sekali yang melibatkan pemuda seperti Ja'far ini. Apa itu? Tentu saja Ja'far dipanggil oleh Najasyi, harus berhadapan dengan duta, atau kalau bahasa kita apa ya duta sih, kan ada kedutaan ya, kalau di perwakilan satu negara itu kan kedutaan, wakilnya duta Quraisy, yaitu Amr bin As. Dan itu belum masuk Islam, nanti masuk Islamnya setelah hijrah ke Madinah. Wah, itu harus debat di hadapan Najasyi. Seorang pemuda, Ja'far bin Abi Thalib, usia 24 tahun, harus debat di depan raja dalam posisi yang lemah. Karena tentu saja Najasyi dan Habasyah punya kepentingan diplomasi, kalau bahasa kita, penguasa Mekah. Sementara mereka hanya masyarakat biasa. Tapi Ja'far dengan begitu tenang bisa berbicara, berbicara dan menyampaikan alasan-alasan yang kuat di hadapan Najasyi sampai bisa mengalahkan Amr bin As. Luar biasa. Luar biasa. 24 tahun bisa berbicara di sidang PBB, kalau bahasa kita sekarang, kelasnya itu. Membicarakan tentang hak-hak umat Islam yang terampas, yang kemudian membuat sidang itu memutuskan bahwa berdasarkan pidato itu, maka kemudian kezaliman atas umat Islam harus dihilangkan. Wah, keputusannya. Najasyi itu sampai mengatakan, sudahlah kalau gitu, antum syuyumun fil ardi, kalian bebas untuk berkeliaran dimanapun di negeriku. Man sabbakum gharim, siapapun yang akan mempersekusi, melecehkan, menghina, kalian semua akan dihukum, akan dikenai denda. Wah, dari orang yang tidak dikenal sampai kemudian didukung oleh seorang raja, memenangkan perdebatan. Di usia 24 tahun, kalian tinggal 9 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jangan berpikir itu lama. Maka mulai dari sekarang untuk bisa membangun kemampuan untuk menyampaikan ide. Dan itu penting dengan tadi dasar kemandirian. Pendirian. Kalau anak-anakku sudah mulai punya pendirian, punya kepribadian, punya kemandirian, itu akan mudah kemudian punya gagasan. Dan tidak malu untuk menyampaikan gagasan. Kenapa? Ini gagasan saya. Tentu bukan sekedar punya gagasan, tapi bisa mempertahankan ide-idenya, gagasannya, dengan alasan-alasan, dengan argumentasi yang kuat. Ayo belajar yang semangat, belajar yang baik, gitu. Sehingga paham. Saya ini sebagai pemuda, jangan bilang pemuda masa depan ya, karena sekarang sudah pemuda. Gitu ya. Saya harus punya kekuatan dan kemampuan untuk menyampaikan ide dan gagasan. Dan itu kalau tidak mandiri nggak akan pede, harus mandiri. Itu kuncinya. Para sahabat Nabi ini di usia-usia begini luar biasa. Kak Nasir tolong ingatkan saya ya, sampai jam berapa saya punya waktu ini. Gitu. Sampai jam 5 Ustaz. Wow, berarti tinggal 3 menit lagi, Masya Allah. Ustaz singkat. Ya. Rasulullah SAW tentu di Mekah itu perjuangan yang masih sangat berat. Beliau harus menghadapi tekanan Mekah yang berkuasa di semua lini. Rasulullah SAW itu nggak punya ruang gerak ke sana kemari, sempit. Rasulullah mulai berdakwah, mencoba keluar, apalagi setelah masa-masa melewati masa penderitaan. 3 tahun Rasulullah SAW dan semua pendukungnya termasuk yang anak-anak muda ini diboikot. Tidak boleh berdagang, tidak boleh bergaul, tidak boleh didatangi, tidak boleh diterima sebagai tamu, tidak boleh, bayangkan saja, 3 tahun. Tapi semuanya tegar melewati 3 tahun itu. Ustaz teringat dengan kata-kata seorang pemuda yang berada di masa pemboikotan ini, di Syib Abi Thalib, tidak jauh dari Sofa. Kalau anak-anakku umroh, kelilingnya aja sekitar situlah. Itu nggak jauh dari situ. Nah,
namanya Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan itu sangat-sangat belia, sangat muda ketika diboikot itu. Tadi diboikot itu artinya mereka harus tinggal di satu tempat yang kecil, dikucilkan, gitu ya. Tidak boleh beraktivitas di luar. Kalau mau bertamu juga nggak akan diterima, mau ajak ngobrol nggak akan diterima. Tidak ada yang tidak boleh ada yang berdagang dengan mereka, sehingga kemudian mereka harus mengandalkan makanan, perbekalan yang dimiliki. Otomatis 3 tahun akan habis. Di antaranya Utbah bin Ghazwan di situ. Utbah bin Ghazwan itu suatu ketika nanti di zaman Umar. Dan itu artinya sekitar 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian. Wah, sudah jadi apa 20 tahun kemudian? Sudah 30-an tahun. Atau mungkin sudah 40-an tahun. Utbah bin Ghazwan diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Ubullah. Itu kawasan di Irak waktu itu, zaman itu tentu ya sekarang bukan Irak lagi. Yang termasuk paling kaya. Masyarakatnya, sumber daya alamnya itu melimpah. Umar bin Khattab sengaja mengangkat Utbah bin Ghazwan karena untuk memimpin daerah yang kaya seperti ini dibutuhkan seorang gubernur yang punya kepribadian seperti Utbah bin Ghazwan. Kepribadian apa? Orangnya zuhud, orangnya enggak doyan mewah-mewahan, enggak doyan uang. Nah, kenapa? Karena orang yang seperti itu akan menjadi uswah hasanah, menjadi teladan yang baik. Tetapi pandai memimpin, memakmurkan rakyatnya lebih tinggi, tapi untuk dirinya begitu luar biasa. Suatu ketika Utbah bin Ghazwan berpidato, mengingatkan rakyatnya, rakyatku, kalian dibukakan oleh Allah untuk mendapatkan kemewahan, kenikmatan yang begitu luar biasa ini. Tapi dunia itu kecil. Artinya jangan sampai kalian tergiur, terpedaya dengan segala kemewahan dan kekayaan ini. Kalau kalian melihat aku sekarang sebagai pemimpin kalian, bahkan pemimpin orang-orang kaya, walaupun kehidupannya sederhana. Tapi siapa yang nyana? Sekian tahun yang lalu, Ra'aituni, aku masih ingat, ketika aku bersama sekian sahabat Nabi SAW diboikot di Mekah. Wah, dia ceritakan bla-bla penderitaan yang sangat luar biasa. Seorang anak muda, usia belasan tahun barangkali waktu itu, diboikot 3 tahun, tertekan dengan sangat luar biasa, tapi nggak punya trauma. Kalau kita makan, kalau orang 3 tahun disiksa, dalam arti diintimidasi, ditekan, tidak makan aja susah. Kata Utbah bin Ghazwan, kami itu sampai makan daun-daunan yang kasar sehingga tatakarrah ashdaquna. Bibir kami ini sampai terluka karena makan itu. Di musim dingin yang begitu dingin, hanya mendapatkan sehelai kain yang harus aku bagi 2, karena nggak mungkin aku pakai sendiri, karena ada sahabatku Sa'ad bin Abi Waqqas juga begitu. Sehingga kemudian dibagi 2, dipotong. Ya gimana, cukup untuk, pokoknya yang penting anget-angetan dikit lah. Anak muda belasan tahun diboikot seperti ini, nggak ada traumanya. Itu yang penting. Tidak trauma. Anak yang punya pendirian, kemandirian, kepribadian itu nggak akan trauma kalau menerima tekanan. Dan tumbuh menjadi sangat luar biasa sampai menjadi gubernur yang sukses di Ubullah di zaman Umar bin Khattab. Saya yakin anak-anakku yang di hadapan saya ini adalah, di hadapan Ustadz ini adalah anak yang begitu. Insya Allah. Ya, anak-anak yang tidak melihat kesulitan, keterbatasan, itu menjadi masalah besar untuk kemudian bisa berprestasi. Karena punya pendirian, punya kepribadian. Ini yang kemandirian. Utbah bin Ghazwan dan lain-lain. Sebagai penutup. Begitu Rasulullah SAW hijrah, perjuangan bukan tambah ringan, tapi tambah berat. Karena yang memusuhi Islam lebih banyak. Yang menyerang Madinah itu bertubi-tubi banyak dari berbagai tempat. Baca peristiwa perang Badar, peristiwa perang Uhud, peristiwa Bani Mustalik, perang Ahzab. Ada
bagian-bagian yang sangat menarik yang melibatkan anak muda. Di Uhud ada belasan anak muda yang ditolak bergabung dalam pasukan. Sebelumnya di Badar juga demikian. Loh kok bisa? Karena belum cukup umur untuk perang. Untuk perang. Perang itu kan membutuhkan kekuatan fisik dan mental yang sudah matang lebih. Rasulullah SAW melihat anak-anak yang hadir itu, yang ikut itu nggak cukup untuk itu, belum cukup. Entarlah, kan sebentar lagi, beberapa tahun lagi ke depan. Ada belasan anak. Dan siapa? Wah, anak-anakku harus baca nih. Ada namanya Zaid bin Sabit, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abdullah bin Umar, ada Lan dan lain-lain. Jadi ada belasan anak. Zaid bin Sabit itu kata Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha dalam bukunya Suwarun min Hadis Sahabah yang saya terjemahkan 65 Manusia Langit, itu menyeret pedangnya untuk bisa bergabung. Dan bahasa kita katakanlah membusungkan dadanya, berarti menunjukkan bahwa dia ini udah cukup kuat lah. Begitu dibariskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melihat Zaid, pulanglah, belum saatnya. Zaid itu pulang dengan lunglai menyeret pedangnya, kemudian menemui ibunya. Nangis di pelukan ibu, ya karena masih anak gitu kan, masih belasan tahun, mungkin 12 tahun atau 13 tahun, Masya Allah. Dia berangkat, dia izin tentu ke ibunya, ibu aku ingin berjuang, kata ibunya berjuanglah. Lihat, generasi-generasi hebat, anak-anak hebat sahabat itu, karena juga ibu dan bapaknya juga hebat. Nah ini ada ibu bapaknya kan. Zaid bin Sabit itu izin ke ibunya, bapaknya sudah tidak ada, yatim dia. Itu dilepas oleh ibu, berjuanglah nak. Usia 12 tahun, ibunya nggak mau menahan dan berarti, nah kamu belum usia bla bla bla, enggak. Begitu pula pergi dengan tegak, pulang dengan lunglai. Apa kata ibu yang menghibur? Nah, kalau memang Rasulullah tidak mengizinkan, ya jangan memaksa. Tapi jangan juga berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Engkau tidak bisa ikut berjuang bersama Rasulullah saat ini dengan pedangmu. Tapi engkau bisa berjuang dengan Rasulullah dengan penamu. Engkau bisa menulis dan bisa membaca. Apa yang bisa aku lakukan? Setelah Rasulullah pulang dari Badar, itu ibunya dan beberapa pamannya datang. Ya Rasulullah, ini anakku. Zaid bin Sabit. Dia sudah bisa membaca menulis. Dia sangat cerdas. Dia sudah hafal sekian surah Al-Quran. Pada waktu itu belum selesai, Qurannya belum masih turun. Silahkan uji ya Rasulullah, dan silahkan manfaatkan tenaganya untuk membantumu ya Rasulullah di posisi yang engkau butuhkan. Maka Rasulullah, kalau bahasa kita, Rasulullah itu ngetes. Ternyata lulus semua. Apa kata Rasulullah? Zaid, bisakah engkau menjadi sekretarisku? Masya Allah, anak 12 tahun, 13 tahun jadi sekretaris Rasulullah. Aku ini, kata Rasulullah, menerima surat terutama waktu itu dari Yahudi. Dan aku terpaksa, katakanlah karena tidak ada orang, harus memakai jasa penerjemah orang Yahudi yang tahu bahasa Arab. Aku ingin engkau yang menguasai bahasa Yahudi dan menjadi penerjemahku. Jadi Zaid bin Harithah itu tidak bisa berjuang dengan pedang, berjuang dengan pena. Salah satunya ketika jadi sekretaris, dia menguasai bahasa asing. Yang pertama adalah bahasa Ibrani, karena Rasulullah dekat dengan orang Yahudi, maksudnya selalu bersinggungan. Maka Zaid bin Harithah menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, sehingga Rasulullah tidak perlu menerjemah orang Yahudi. Sehingga rahasia Rasulullah SAW bisa dijaga oleh kaum muslimin. Anak 12 tahun, 13 tahun. Dan yang menarik, hanya dalam beberapa minggu, ada yang mengatakan 5 minggu, ada yang mengatakan 6 minggu, Zaid bin Sabit menguasai bahasa Ibrani. Menguasai satu bahasa asing 6 minggu? Ayo anak-anakku. Dan itu kenapa begitu semangat? Karena cerdas dan karena apa? Ini adalah tanggung jawab di tangan saya. Rasulullah membutuhkan seorang penerjemah, seorang penulis, seorang sekretaris. Maka aku harus bisa. Dan dalam kitab At-Taratib Al-Idariyah, Al-Qattani mengatakan bahwa, atau menyebutkan, bahwa Zaid bin Sabit adalah sekretaris Rasulullah SAW yang menguasai setidaknya 6 bahasa asing.
6 bahasa asing. Bahasa Ibrani, bahasa Syriani, bahasa Koptik, bahasa Habasyi, bahasa Persia, dan bahasa Romawi. 6 bahasa dikuasai. Dan Dr. Al-Hajjaj Al-Karmi menyebutkan total waktu yang dibutuhkan oleh Zaid bin Sabit untuk menguasai 6 bahasa itu tidak lebih dari 5 bulan. 6 bahasa. Begitu seorang anak merasa bahwa ada tanggung jawab, begitu seorang pemuda merasakan ada tanggung jawab di pundaknya, bahwa saya harus berjuang untuk Islam, saya berbuat untuk Islam, maka yang sulit itu, ibaratnya gunung sekalipun pindahkan. Yang sulit itu menjadi ringan. Tapi kalau kita tidak merasa ada tanggung jawab yang besar, maka anak-anakku akan santai. Jangan begitu ya. Enggak. Itulah pemuda-pemuda yang kemudian dipercaya oleh Rasulullah menjadi orang-orang dekat dengan Rasulullah. Kalau ada waktu sebenarnya Ustaz ingin cerita Anas bin Malik yang sejak 10 tahun pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ada yang lain-lain, ada Usama bin Zaid dan masih banyak lagi. Mereka itulah yang kemudian menjadi pemuda idaman Rasulullah SAW. Silahkan Kak Nasir untuk melanjutkan acaranya.